Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Mitaudisa Anjani dari Fakultas FBHIS Prodi Ilmu Komunikasi kelas malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori pengaturan agenda. Sejarah penelitian pengaturan agenda ada dua, yaitu konseptualisasi prateori dan penetapan teori. Konseptualisasi prateori menurut James Deering dan Roger tahun 1996. Kebanyakan peneliti membicarakan mengenai tahap pertama dalam penelitian pengaturan agenda, yaitu konseptualisasi dari beberapa akademisi dalam berbagai bidang yang mulai berpikir dan menulis mengenai relasi antar media. Robert A. Park adalah seorang ahli sosiologi di University of Chicago, dan dia merupakan akademisi pertama yang mengkaji komunikasi massa. Ia membagi gagasannya mengenai penjaga gerbang media dan mulai mendiskusikan beberapa masalah yang sekarang dimasukkan ke dalam teori pengaturan agenda. Pada tahun 1948, Harold D. Lasswell, seorang ahli politis di University of Chicago, mengontribusikan bab penting ke dalam antologi mengenai komunikasi yang telah memiliki implikasi luas untuk teori pengaturan agenda. Pada bab ini, Lasswell berbicara mengenai dua fungsi penting dari media massa, yaitu pengawasan dan korelasi. Pengawasan atau surveillance adalah proses pemilik berita untuk menyaring informasi yang ada di dalam lingkungan dan memutuskan kejadian mana yang dapat diperhatikan dalam berita yang diterbitkan. Menurut Lasswell, tahun 1944 menggambarkan fungsi korelasi sebagai cara media mengarahkan perhatian kita kepada masalah tertentu dengan mengomunikasikannya kepada publik dan pengambilan keputusan. Lasswell berbicara mengenai korelasi bagian-bagian masyarakat dalam merespon terhadap lingkungan. Hasil orkestra media terhadap perhatian kita ada sebuah korelasi perhatian terhadap masalah tertentu yang sama oleh media, publik, dan pengambilan kebijakan. Menetapkan teori pengaturan agenda menurut McCombs dan Donald Shaw tahun 1972. Teori pengaturan agenda memusatkan perhatian pada masalah makna politis pada awalnya. McCombs dan Donald tertarik untuk menguji hipotesis. Diambil dari ide para ahli seperti Lasswell dan Park bahwa media massa menciptakan agenda melalui seleksi yang mereka lakukan materi yang tercakup dalam berita, dan agenda ini mempengaruhi persepsi publik mengenai hal yang dianggap penting. Untuk menguji hipotesis, mereka harus mewawancarai 100 pemilih yang belum menentukan selama 3 minggu sebelum pemilihan presiden pada tahun 1968. Pada penelitian ini, ada dua variabel yang harus diperhatikan, yaitu agenda publik dan agenda media. Mereka mengukur agenda media dengan menghitung jumlah artikel berita, editorial, dan cerita yang disiarkan pada 9 media massa utama yang melayani area di mana pemilih yang belum menentukan itu tinggal. Sumber media massa ini termasuk televisi, koran, dan majalah berita. McCombs dan Shaw menemukan korelasi yang hampir sempurna, yaitu 0,967 antara peringkat kelima masalah pada agenda media dengan pengukuran pada analisis isi atau materi dari peliputan media terhadap kampanye presiden, dan 5 masalah pada agenda publik yang ditentukan dari jejak pendapat kepada 100 pemilih yang belum menentukan. Sampai di dalam sejarah, ide yang diartikulasikan oleh Lippmann dan yang lainnya sekarang memiliki nama McCombs dan Shaw memberi nama transfer informasi yang penting antara agenda publik, yaitu pengaturan agenda yang mempengaruhi komunikasi. Teori ini diluncurkan ratusan artikel, buku, dan monograf mengikutinya. Sejak pembentukannya, sudah lebih dari 400 penelitian telah menggunakan teori pengaturan agenda dalam beragam bentuk. Sebagai tambahan, teori telah melewati sejumlah perluasan dan penyempurnaan. Perluasan dan penyempurnaan teori pengaturan agenda. Penelitian awal yang McCombs dan Shaw publikasikan pada 1972 diberi predikat sebagai model efek yang kuat akan media. Hipotesis McCombs dan Shaw bahwa agenda media mempengaruhi agenda publik ditemukan pada citra daripada penonton yang pasif. Fase kedua dari penelitian teori akan menjauh secara sedang. Fase ini menggabungkan pengaturan agenda dengan beberapa ide dari teori penggunaan dan gratifikasi. Teori pengaturan agenda melampaui masalah publik yang McCombs dan Shaw telah mulai teliti pada 1972. Unsur-unsur politis penting lainnya ditambahkan ke dalam agenda seperti citra kandidat dan ketertarikan pemilih dalam kampanye.
Penelitian yang baru-baru ini menambahkan pertanyaan, siapa yang mengatur agenda media? Pertanyaan ini sangat rumit dan penelitian telah menyarankan beragam jawaban. Stephen Littlejohn dan Karen Voss tahun 2011 mengungkapkan ada 4 tipe relasi kuasa antara media dan sumber lain yang mungkin menyediakan jawaban. Yang pertama, sumber berkekuatan tinggi dan media berkekuatan tinggi. Yang kedua, sumber berkekuatan tinggi dan media berkekuatan rendah. Yang ketiga, sumber berkekuatan rendah dan media berkekuatan tinggi. Yang keempat, sumber berkekuatan rendah dan media berkekuatan rendah. Peneliti telah meneliti yang mereka sebut sebagai pengaruh intermedia dalam proses pengaturan agenda dan telah mencatat bahwa organisasi penyiaran mempengaruhi agenda satu sama lain. Maxwell McCombs dan Tamara Bell tahun 1996 mengobservasi bahwa efek intermedia dapat datang dari pekerja berita individual sama seperti organisasi berita. Beberapa penelitian kasus di mana jurnalis mengikuti satu sama lain dalam melaporkan suatu masalah spesifik. Pengaruh intermedia adalah gelombang untuk penelitian mengenai pengaturan agenda pada masa mendatang, menurut McCombs dan Fung tahun 2011. Asumsi-asumsi teori pengaturan agenda. Teori pengaturan agenda berdasarkan pada 3 asumsi dasar sebagai berikut. 1. Media menetapkan agenda dan dalam melakukannya tidak hanya merefleksikan realitas, namun juga membentuk dan menyaring realita untuk 2. Konsentrasi media pada masalah yang mengisi agenda akan mempengaruhi agenda publik dan secara bersamaan mempengaruhi agenda pengambilan kebijakan. 3. Publik dan pengambilan kebijakan memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi agenda media juga. 3 asumsi ini dirajut ke dalam teori pengaturan agenda dan menyatakan mengenai interaksi yang ahli teori bahas secara spesifik dan antara media, publik, dan pengambilan kebijakan. Media digambarkan sebagai pihak yang relatif berkuasa karena agenda mereka adalah awal dimulainya rantai pengaruh secara umum. Lebih jauh lagi, media massa dipandang memegang peranan penjaga gerbang yang menyebabkan mereka dapat membentuk berita, maka publik tidak pernah menerima informasi yang tidak tersaring, namun teori juga mengasumsikan bahwa publik dan pengambil kebijakan memiliki pengaruh resiprokal dalam prosesnya, dan agenda mereka dapat mempengaruhi agenda media juga. 2. Tingkat pengaturan agenda. Konsepsi awal tentang teori mengidentifikasikan hanya tingkat pertama dari pengaturan agenda. Tingkat ini memusatkan pada daftar masalah penting yang membentuk agenda, yang diputuskan oleh sebentuk entitas seperti media. Tingkat kedua ini mengacu pada proses yang dikenal dengan nama pengemasan media atau media framing, atau cara media menggambarkan kejadian-kejadian yang memengaruhi dan memaksakan konsumen menginterpretasikan sebuah kejadian dengan cara tertentu. Menurut Todd Gitlin tahun 1980. Peneliti mencatat bahwa pengemasan dapat diraih dengan beragam cara. Pada koran, hal-hal seperti ukuran artikel utama, ukuran foto yang dicantumkan dalam cerita, panjang cerita keseluruhan, dan penempatan artikel merupakan cara editor membuat pengemasan mengenai penelanan akan pentingnya aspek yang dipandang penting pada koran tersebut. Peneliti lainnya mengembangkan pernyataan tentang pengemasan dengan melibatkan afeksi. Contohnya, misalnya Coleman dan Mu tahun 2010, Edman 1993, dan juga membicarakan mengenai proses yang berhubungan framing. Menurut Lenger dan Kinder tahun 1987, sebuah proses kognitif di mana materi yang ditampilkan media secara sementara setidaknya memengaruhi hal yang orang-orang pikirkan setelahnya dalam memproses informasi tambahan. Contohnya, jika Anda menonton atau mendengar berita mengenai kurangnya perlindungan Amerika Serikat terhadap kedutaan besar Benghazi, Libya, sehingga terdapat 4 pekerja kedutaan yang meninggal termasuk duta besar Libya. Anda mungkin setelah menontonnya akan berpikir lebih negatif mengenai kinerja Hillary Clinton sebagai sekretaris negara daripada jika Anda tidak menonton berita tersebut. Proses 3 bagian pengaturan agenda. Proses pengaturan agenda terdiri atas 3 bagian. 1. Pengaturan agenda media atau media agenda, mengacu pada prioritas penempatan masalah-masalah yang didiskusikan pada sumber-sumber media. 2. Pengaturan agenda publik, hasil dari agenda berinteraksi dengan pemikiran publik. Pengaturan agenda kebijakan, hasil dari agenda publik berinteraksi dengan pemikiran pengambil kebijakan.
Pengaturan agenda memperhatikan keutamaan atau tingkatan di mana masalah dalam agenda diterima sebagai hal yang penting secara relatif terhadap masalah-masalah lainnya dalam agenda. Peneliti pengaturan agenda lebih tertarik dalam keutamaan daripada perhatian biasa terhadap peneliti opini publik seperti sikap positif dan negatif terhadap sebuah masalah. Dengan demikian, seberapa utama atau penting sebuah masalah dipersepsikan oleh audiens yang akan memberi efek pada tingkatan pengaruh yang dirasakan. Lebih jauh lagi, pengaturan agenda menjadi model efek terbatas bagian karena pengenalan selanjutnya bahwa kuasa agenda media bergantung pada beragam faktor termasuk kredibilitas media, tingkatan keberadaan fakta yang saling berkonflik terhadap konsumen, seberapa jauh orang-orang berbagi nilai dalam media, dan kebutuhan publik untuk bimbingan orientasi. Agenda publik akan berpindah-pindah hanya oleh sumber media yang mereka anggap kredibel. Informasi yang berkonflik juga akan membuat kerumitan bagi prinsip pengaturan agenda dan menyediakan kemungkinan lain yang seharusnya tercakup dalam teori. Kondisi yang mungkin terjadi bahwa peneliti pengaturan agenda telah mendiskusikan kebutuhan yang paling banyak untuk dibimbing atau diberikan orientasi. Faktor ini menjelaskan mengapa beberapa orang kadang tidak mengadopsi agenda media dengan mendiskusikan dua variabel kunci, relevansi dan ketidakpastian. Relevansi didefinisikan sebagai motivasi untuk mencari orientasi mengenai masalah dari media mengingat persepsi kepentingan pribadi terhadap masalah tertentu. Jika orang-orang percaya bahwa mereka tidak terlibat sama sekali dalam sebuah masalah seperti gas rumah kaca. Contohnya, mereka tidak akan mencari media mengenai bimbingan masalah ini, maka mereka tidak akan terpengaruh dengan agenda media. Ketidakpastian mengacu seberapa banyak informasi yang orang pikirkan mereka miliki mengenai masalah tertentu. Jika orang-orang percaya mereka memiliki banyak informasi mengenai kedua kandidat dalam pemilihan presiden, ketidakpastian rendah, maka mereka tidak akan memiliki kebutuhan akan bimbingan dari media. Namun, jika mereka tidak pasti akan kecukupan informasi yang mereka miliki, mereka akan perlu lebih banyak bimbingan dari agenda yang ditampilkan media. Kesimpulan, teori pengaturan agenda adalah teori yang sangat berharga dalam bidang komunikasi massa karena memiliki sejarah sejak awal abad ke-20 dan masih terus berlaku sampai sekarang dalam penelitian mengenai media dan komunikasi publik. Meskipun ada celaan yang diberikan dan beberapa konsep pusatnya memerlukan adaptasi dalam era media yang baru dan publik fragmental, teori ini masih memiliki banyak pengikut dan cukup baik sebagai pengukuran melawan kriteria tradisional untuk mengevaluasi teori, terutama teori empiris. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.